Prof. Edi tadi membaca Quran ya. Ada nggak pengaruh membaca Quran memahami dengan membaca Quran yang dipahami? Ada penelitiannya nggak? Misalnya dia baca tadi ya, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Zalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin, tahu dia. Dia bisa Ya. baca. Tapi satu sisi lain dia baca Alif Lam Mim, Zalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin. Inilah Quran. Tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang bertakwa. Nah, penelitian antara membaca dan memahami ada nggak, Prof? Atau ada signifikan perbedaan? Itu aja, Prof. Ya, terima kasih. Baik, silakan Prof. Edi. Ya, jadi ini memerlukan penelitian lanjut. Jadi sampai Oh, sekarang ini pendalaman itu belum ada hasil penelitiannya kita baca di jurnal-jurnal, gitu, baik nasional maupun internasional. Jadi artinya mentadabur. Jadi seperti ya, kita ini tidak saja kita membaca ya atau menghafal. Nah, kalau ini kan menghafal yang ya, ya. Bu Mariana tadi menghafal Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran secara rutin, menghafal Al-Quran. Nah, ini kita bagus lagi ini ide daripada Buya ini. Ya, nanti akan kita kembangkan daripada kelompok yang belajar memahami daripada ayat-ayat Al-Quran itu sehingga betul-betul dia jadi hudal lintas. Nah, itu bagaimana dengan kadar BNF. Nah, ini satu ide yang nanti akan kita kembangkan, Buya. Terima kasih idenya, Buya. Keren, Prof. Ini. Baik, barangkali yang terakhir juga mengajarkan Al-Quran. Nah, subjek penelitiannya pertama Buya Rizal. Barangkali Buya Rizal beda Ustadz lain. Ya, ustaz lain barangkali tinggi juga dia. Baik, BNF-nya. ya. Kalau ada yang lain silakan raise hand boleh atau di kolom chat silakan. Pak Ini Samsul orang Anak. Palembang sudah mengangkat tangan nih. Silakan Pak Samsul. Ya, terima kasih Profesor Khairil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Edi Marsalim. Sangat menarik sekali kajian pada pagi hari ini terkait dengan masalah otak dan Al-Quran. Ini adalah satu informasi yang menarik. Kita bandingkan antara sudut pandang psikologis dengan informasi dari Al-Quran. Itu bahwa semua penginderaan kita, baik itu pendengaran, penglihatan, dan perabaan, itu diterima oleh otak. Seperti misalnya penglihatan itu diterima di lobus occipital, sedangkan pendengaran di lobus temporal. Nah, dari situ baru disimpan ke memori jangka pendek, kemudian ke long term memory atau memori jangka panjang untuk diingat selamanya. Nah, tetapi di dalam Al-Quran, surat Al-Qiyamah ayat 17, itu disebutkan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dalam dadamu dan membacakannya. Nah, kira-kira hubungan antara informasi dari psikologis dan Al-Quran ini, kira-kira bagaimana itu Pak Edi Marsalim ya? Karena menurut informasi Al-Quran, bahwa Al-Quran itu tidak dimasukkan oleh Allah dalam hati. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan di dalam dadamu. Nah, di dadamu ini kan di hati maksudnya kan? Nah, itu aja. Terima kasih Pak Edi Marsalim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof. Edi. Ya, ini barangkali Buya Hasani yang lebih paham ini jawabannya. Jadi, mengenai hati yang dalam bidang kedokteran dibandingkan hati yang dimaksud dalam agama atau kalbu itu berbeda. Jadi kalau hati dalam bidang anatomi itu letaknya di perut, di dalam rongga perut bagian kanan. Sedangkan yang disebut kalbu tadi itu di dada. Nah, sebenarnya di dada itu jantung, bukan hati. Ya, itu heart, hati. Ya, jantung, heart. Ya, kalau hati heart gitu. Ya. Jadi jantung. Nah, ini juga masih jadi debatable ya. Hati itu yang manonian hati itu. Nah, ini kita sama Palembang, Pak ya.
yang manonian hati itu. Ada orang bilang, oi sakit hati aku, tapi yang ditepuknya dadanya. Padahal di dada itu jantung, ya. Nah, sedangkan hati itu di perut. Nah, kalau menurut pemahaman saya yang hati itu interaksi, gabungan antara otak kita yang punya proses berpikir, mengingat segala macam itu, perasaan, ya juga itu otak tadi yang mainkan, ya. Sedangkan fungsi hati yang secara anatomis itu tidak ada itu seperti perasaan semacam itu, enggak, ya. Jadi fungsinya itu mengatur metabolisme bilirubin, menghasilkan hormon, macam-macam itu, ya. Nah, jadi gabungan interaksi antara proses otak kita dengan kemudian aliran darah kita, termasuk jantung, ginjal, macam itu, itu berperan. Nah, jadi Al-Quran tadi dikatakan di ayat tadi itu dikumpulkan di dalam hati. Nah, itu menjadi bahan diskusi, ya. Bisa nanti siapa yang memberikan ini lagi. Mungkin Buya Hasan ini barangkali lebih ini. Silakan Buya. Baik, ada komentar Buya Rizal? Cukup dulu nanti digramatika. Cukup dulu Prof. Ini Oh masalah. gitu ya, ya baik. Gimana Pak Samsul, cukup? Kalau satu lagi boleh? Oh iya boleh, tambah Pak Samsul, silakan. Ya, terima kasih Pak Profesor ya. Itu di dalam surat Al-Isra ayat 82 tadi disebutkan, Ya. wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Bahwa Al-Qur'an itu merupakan obat bagi orang-orang yang mukmin. Nah, pengertian obat ini obat psikologis atau obat secara fisikal. Misalnya penyakit demam atau penyakit batuk misalnya, dan sebagainya. Terima kasih. Baik, silakan Bro. Obat yang mana ini? Ya. Farmakoterapi apa enggak? Jadi ini kita juga sudah membahas di kelompok tadabur kita ini di Masjid kita Al-Munawwarah ini. Jadi itu ada satu Al-Quran yang nama ininya itu Asy-Syifa, ya. Itu banyak sekali ayat-ayat di situ yang dibahas yang tentang kaitannya dengan Al-Quran. Jadi baik itu untuk penyakit fisik maupun penyakit rohani. Nah, dan antara penyakit fisik dan rohani ini ada kaitan, ya, ada kaitan. Jadi itu istilahnya itu psikosomatik. Bapak Ramzul barangkali dalam bidang psikologi sangat paham itu ya. Tidak adanya kelainan daripada psiko, kejiwaan, ya, itu mempengaruhi soma badan kita, psikosomatik. Sebagai contoh misalnya sakit emah. Ya, sakit emah itu adalah sakit fisik, di mana asam lambungnya tinggi. Tapi sangat berkaitan dengan psiko, jiwa, stres. Nah, ya. Nah, juga penelitian-penelitian para dokter tentang stres ini juga banyak dialami oleh penyakit lain. Jadi contohnya darah tinggi, jelas itu. Kalau orang yang stres ada masalah, tekanan darahnya naik. Jadi psikonya terganggu, kemudian tekanan darahnya terganggu, psikosomatik. Itu juga orang diabetes, kencing manis. Ya, diabetes kencing manis kalau dia mengalami stres, itu gula darahnya sulit kita kontrol. Sulit kita kontrol. Penyakit jantung kita juga, irama jantungnya tidak teratur. Kalau dia stres makin tidak teratur. Jadi betul-betul sangat penting dalam kita mengatur, mencoba bagaimana untuk mengeliminir, menghilangkan stres tadi. Dan juga penyakit-penyakit lain, ya, itu sangat berkaitan dengan stres. Nah, sekarang ini juga banyak penelitian mengenai stres oksidatif. Jadi dalam tubuh kita ini juga menghasilkan radikal-radikal bebas. Ya, itu akan menimbulkan stres, juga peradangan-peradangan. Ya, baik peradangan pada penyakit alergi, peradangan pada penyakit autoimun. Nah, sekali lagi itu sangat berkait dengan psiko, stres tadi. Nah, dengan membaca Al-Quran, ya, seperti juga dikatakan surat Al-Isra tadi, ayat 78, wa nunazzilu minal Qur'ani ma wa syifa. Jadi obat. Jadi obat di sini tidak saja obat untuk penyakit rohani, juga penyakit jasmani. Jadi sudah diteliti oleh para orang itu. Jadi kalau hatinya tentram, hatinya tenang, tekanan darahnya lebih terkontrol. Hatinya tenang, kemudian gula darahnya lebih terkontrol, jantungnya lebih terkontrol.
Nah, kalau mengenai demam itu penyakit infeksi, nah itu Prof. Hairil yang jagonya itu memang beliau khusus untuk infeksi, apalagi tropik infeksi, tentu itu disebabkan oleh mikroba-mikroba. Bisa kena virus, kena bakteri, bisa kena jamur atau parasit. Nah, tentu kita harus ngasih obat untuk mengatasi bakteri atau jamur atau parasitnya. Di samping itu tentu kita memohon pada Allah dengan membaca Al-Quran, hatinya jadi tenang sehingga dia bisa ikhlas dengan penyakitnya, juga itu akan membantu mempercepat kesembuhan. Nah, itu barangkali Pak Samsul, Prof. Ya, Hairil. terima Ya, kasih Pak baik. Edi. Baik Pak Samsul cukup. Ya, terima kasih Pak Profesor Hairil. Baik, kita lanjut. Saya lihat sebelum ke Pak Joni sudah ada dari di kolom chat dari Pak Mas Duki Wahidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon diterangkan kerangka teori mengenai bagaimana protein bisa meningkatkan BDNF. BDNF itu suatu protein ya, suatu faktor pertumbuhan, dan juga bagaimana kerangka teori mengenai bagaimana menghafal Al-Quran meningkatkan BDNF. Barangkali mekanismenya, patogenesisnya barangkali ini Prof. Edi. Ya, baik. Terima kasih Pak Wahidin. Ya, jadi ini memang sebenarnya kalau diuraikan betul panjang, tidak cukup dalam waktu kita 1 jam di ini ya, mekanisme. Tapi secara singkat, yaitu BDNF itu merupakan protein, ya, hormon. Hormon itu protein. Jadi umumnya setiap molekul-molekul di tubuh kita ini itu intinya berasal dari protein. Nah, dan protein atau hormon yang dihasilkan oleh sel otak kita ini, dia memberi nutrisi kepada sel-sel otak kita. Nah, dengan nutrisinya lebih baik, kemudian kita lihat tadi serabut-serabut sarafnya itu akan berkembang, ya, akan berkembang, mengadakan hubungan, mengkoneksi antara satu dengan satu yang lain. Nah, itu hebatnya Allah SWT. Ya, kalau memang kita di dunia ini kita telepon kita yang lama dulu ya. Telepon kita yang lama itu harus ada jaringan kabel. Ya, antara rumah Prof. Hairil dengan rumah saya terhubung dengan jaring kabel. Sehingga saya ngangkat telepon, nah itu juga berdering di rumah Prof. Hairil. Nah, sekarang itu kita tidak lagi pakai kabel. Ya, HP kita ya tanpa kabel langsung terjadi koneksi hubungan. Nah, itu juga sudah Allah SWT sudah memperlihatkan di dalam badan kita. Dengan adanya hormon BDNF tadi, zat tadi mengadakan hubungan koneksi antara pusat berpikir dengan pusat memori dan dengan pusat jantung, pusat pernapasan, lain-lain itu terkoneksi sedemikian rupa yang memang sangat ruwet itu di otak itu hubungan saraf tadi. Nah, mudah saja bagi Allah itu untuk mengatur semua sehingga kita tetap sehat, sehingga fungsi berpikir kita bagus. Nah, diibaratkan seperti kita ya HP kita ini ya. Kalau kita baru beli HP, mungkin daftar jejaring kita, WA kita, baru istri kita, baru anak-anak kita, baru misalnya beberapa kawan. Kemudian makin lama, makin banyak hubungan kita, teman-teman yang lain, teman-teman semasjid, teman-teman sepekerjaan, teman-teman sosial, teman-teman tetangga. Nah, itu makin banyak. Makanya masing-masing kita mungkin sudah punya rata-rata 30 sampai 50 paling tidak jejaring WA kita. Nah, itu neuroplastisitasnya, hubungan-hubungan koneksinya itu dengan adanya protein BDNF tadi, itu hubungan neuroplastisitas namanya itu, ya, makin terbentuk hubungan-hubungan tadi, koneksi tadi, jejaring, ya, jejaring networking. Nah, jadi dia memperbaiki, menginjus networking daripada saraf-saraf kita. Itu mekanisme kerjaannya secara singkat. Baik, Terima kasih. Pak Mas Duki, sudah cukup? Untuk kerangka teori Ini hubungan Pak Joni antara udah lama ada ketemu. Pak Joni Iya. Darmajaya. Ya, Assalamualaikum, Prof. Aduh, kangen juga ini. Waalaikumsalam Pak Joni. Teman seangkatan. Ustadz, untuk yang hubungan antara protein dengan BDNF cukup jelas ya disampaikan tadi. Tapi teori hubungan antara membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran dengan meningkatnya BDNF, kami kok belum memperoleh penjelasan yang clear, Ustadz.
Barangkali tambahan silakan Prof. Edi tentang perangkat Ya, teori jadi yang itu disebutkan. intinya tadi dia bersifat nutrisi, protein, hormon yang dibutuhkan untuk nutrisi saraf otak, ya, sehingga meningkatkan neuroplastisitas. Dengan kita membaca Al-Quran, hubungannya tadi kadar BDNF tadi. Dengan kita membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, kadar BDNF tadi meningkat. Itu sudah dibuktikan dengan penelitian case control. Bang, Jadi ada teorinya kelompok bagaimana? 40 orang Teorinya bagaimana, Pak? dibanding kelompok yang tidak. Teorinya bagaimana Bagaimana? menghubungkan itu? Meningkatkan itu. Teorinya, kalau buktinya ya. Teorinya yang meinikan secara logika menjelaskan bahwa ini memang pengaruh dari membaca dari menghafal Al-Quran itu. Nah, untuk Logikanya bagaimana, membuktikan, teorinya yang menghubungkan itu, Ustaz? Ya, Prof, mungkin saya tambah dikit. Mungkin yang namanya biologic plausibility-nya itu pertanyaan biasa kalau di penelitian kita kan. Bagaimana biologic plausibility dari membaca itu jadi BDNF naik. Mungkin itu yang mau ditanyakan oleh Pak Mas Duki ini. Betul, betul. ya, jadi itu melalui protein hormon tadi yang mempengaruhi saraf kita. Itu sudah diteliti orang secara biologi molekuler, itu BNF tadi. Itu melalui molekul-molekul protein BDNF tadi mempengaruhi saraf otak. Sehingga meningkatkan jejaring interconnection. So, kita tahu BDNF itu protein hormon yang berpengaruh terhadap nutrisi daripada perkembangan otak. Jadi juga sudah dijelaskan pada video yang pada pembukaan tadi. Ya. Baik, terima kasih, Ustaz. Baik, barangkali dengan tadi disebutkan membaca Al-Quran, dengan olahraga dan sebagainya, BDNF-nya meningkat gitu ya. Nah kemudian kita tahu bahwa saraf itu selnya itu disebut dengan neuron, kemudian penghubungnya itu disebut dengan sinapsis ya, sinapsis. Jadi ini menjadi lebih banyak barangkali karena pengaruh dari BDNF tadi. Dan itu tambahan saya. Tadi Dr. Joni tadi mengangkat tangan enggak lagi? Ya. Mau nanya. Ya, silakan. Oke, baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang sobat lama nih, Prof. Edi, itu teman sama-sama angkatan pertama lah ini. Saya tadi maunya 2 pertanyaan, tapi yang satu nampaknya udah gugur karena dijelaskan. Apakah BDNF ini satu neurotransmitter fungsinya, tapi enggak kayak memang protein kan? Rupanya fungsinya untuk nutrisi, yaitu plasticity ya, meningkatkan. Nah, yang kedua terkait dengan pertanyaan Pak Mas Duki, masih mikir saya tadi, mikir juga biologic plausibility kan kalau dalam penelitian saya juga gitu. Apakah lewat jalan lain lagi? Saya kan dari ESQ kan belajar, ada yang namanya God spot, dan saya cari di AI juga bukan hanya ESQ, dari luar penelitiannya ada Ramachandran dan si Sanger segala macam. Jadi memang ada bagian di otak itu yang memang punya interkoneksinya ke atas, spiritual. Jadi apakah itu? Jadi karena mungkin berhubungan juga nanti dengan pertanyaan Ustadz tadi, baca begitu aja atau baca dengan keyakinan gue dapat pahala, ini perbuatan baik, itu sebenarnya saya mikirkan itu. Jadi naik ke God spot itulah yang punya pengaruh. Ini teori kampungan saya lah gitu kira Prof ya. Karena memang agak sulit kan tadi Pak Mas Duki 2 kali nanya, cuma beliau udah sungkan juga kan. Apa ini biologic plausibility dari membaca? Nah, Pak Ustadz kita juga tanya, membaca atau dengan pemahaman? Nah, kalau saya memikirkan itu, walaupun baca saja nggak, tapi dia dengan yakin, ini kan keyakinan masa, wah, gue dengan baca ini gue dapat pahala, gue berbuat baik dan gue mencari ridho Allah. Itu mungkin masuknya lewat God spot dulu. Kira-kira gimana Prof Edi? Ini teori kampungan saya ini masuk nggak itu? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof, cuma masih mute itu. Prof Edi masih mute. Ya, baik. Ya, jadi pernah juga saya membaca itu tentang God spot itu ada di pusat otak katanya. Mungkin itu berada di sela tursika yang merupakan daerah hipokampus gitu ya. Hipokampus Selana juga Turki itu. itu ada hipokampus. Ya. Itu katanya itu pusat hormonal. Nah, ini barangkali ada hubungannya barangkali dengan keilahian, jadi ketuhanan atau disebut God spot tadi. Nah, ini barangkali yang memberi. Tapi ini masih
hipotesis gitu ya. Ya, Jadi betul. belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya, ya. Betul, Prof. Ya, jadi memang ya memang kan kita yakin mukjizat dari Al-Quran sendiri. Nah, tapi itu mukjizat itu kan sekarang dengan ilmu pengetahuan ternyata ada yang bisa dibuktikan. Jadi memang bahwa otak itu pusat segalanya udah semua udah yakin kan, Prof, sekarang. Tapi terima kasih, Prof. Pagi ini saya dapat hal baru ini ya, jadi ada protein. Cuman nah, pertanyaan berikut nyambung nih, kalau protein orang sekarang kan lagi semangat nih untuk meningkatkan itu bagus, stem cell nih. Bisa nggak kalau stem cell disuntikkan dekat situ, dia memproduksi BDNF kan? Kalau stem cell itu berada dekat sel apapun dia bekerja seperti sel tetangganya itu. Nah, ada nggak tuh penelitian ke arah sana mungkin dengan stem cell untuk meningkatkan BDNF ini? Terima kasih. Baik, Prof. Edi, sepertinya sedang dalam perjalanan pulang nih. Iya, Silakan. iya, iya. Ya, jadi stem cell juga ini kita teliti juga di Palembang. Itu Profesor Dr. Radiati itu juga meneliti. Ya. Baru dalam bidang rheumatologi. Oh, ya. Ya, jadi pada penyakit OA, osteoartritis, jadi yang Ya. juga di masalah lansia itu, Ya. pengapuran pada persendian, itu Ya. oleh karena proses penuaan. Ya. Penuaan. Nah, itu dengan disuntik stem cell adalah suatu zat yang dihasilkan oleh hormon tali pusat. Ya, hormon tali pusat yang nanti menyebabkan beregenerasi, bertumbuh kembali. Ya. Jadi konsepnya itu walaupun orang tadi sudah tua, masih ada sel-sel punca atau sel embryogeniknya atau stem cell disebut itu, yang kalau itu dirangsang, nanti dia bisa berkembang, bertumbuh lagi. Nah, jadi tulang rawan yang tadinya sudah habis, sudah diganti oleh tulang, proses pengapuran oleh seorang itu nanti dengan adanya stem cell yang masih ada di persendian kita itu dirangsang dengan pemberian hormon tadi, sehingga nanti akan tumbuh lagi. Nah, itu sudah dilakukan dan hasilnya cukup bagus. Beberapa yang menunjukkan perbaikan. Tapi tidak itu saja OA-nya akan menjadi baik, tapi pada ibu-ibu yang tadinya sudah postmenopausal, nah itu ada yang haid lagi, menstruasi lagi. Jadi muda lagi dia. Dan juga terlihat juga mukanya katanya lebih glowing. Sehingga banyak yang datang itu minta disuntik stem cell itu supaya mukanya glowing. Nah, ini lain cerita. Nah, apakah juga stem cell ini kalau disuntikan juga bisa meningkatkan BDNF? Nah, ini memerlukan ide baru juga, Pak Joni. Ya. Ini juga bisa kita teliti itu nanti. Ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Lihat BDNF. Bagus. Ini ada dua sudah ide dari Prof. Dari Pak Rizal dan juga dari Pak Joni. Bisa kita kembangkan. Terima kasih. Baik, terima kasih, Prof. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Edi. Saya juga dapatkan informasi ada bapak-bapak lansia, dia nikah lagi dengan istri yang muda, kemudian dia minta stem cell itu gitu, Prof. Edi. Silakan, masih ada yang raise hand, silakan Pak Sunoto ya, silakan Pak. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan membaca Al-Quran seperti yang Buya sampaikan pertama tadi, apakah antara yang memahami dengan yang tidak memahami ketika membaca itu ada pengaruhnya itu bagaimana ya? Karena gini, Prof, ketika kita membaca Al-Quran, ini yang saya rasakan sendiri ya, ketika belum belajar di Al-Hasani dulu, ketika kita membaca Al-Quran dan kita ingin mengetahui maknanya, kita membaca di terjemahan. Tetapi ketika sudah kita belajar di Al-Hasani itu kita tahu prosesnya gitu. Proses terjadinya arti atau terjemahan Al-Quran tersebut itu rasanya lebih mendalam gitu. Memang secara kejiwaan gitu berpengaruh. Artinya ketika kita membaca itu lebih lebih kadang-kadang getarannya itu berbeda gitu. Itu apakah pengaruh ke peningkatan BDF-nya atau tidak, BDNF-nya gitu. Terima kasih, Prof. Masih mute, Prof. Edi? Ya,
Jadi ini juga memerlukan penelitian yang disebut getaran hati. Jadi dengan kita membaca Al-Quran, hati kita bergetar. Tentu bergetarnya adalah getaran yang baik. Ya, tidak saja itu, yang gampang aja kita suka dengan mahasiswa. Kalau kita melakukan pemeriksaan fisik sama mahasiswa untuk melihat bagaimana gerakan fungsi pernapasan paru-paru, ya, apa namanya, palpasi, itu kita nyuruh ngomong 7, 7, 7, 7. Nah, tapi kalau kita membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, nah getarannya itu lebih terasa. Nah, ini konon katanya itu seperti Pak Joni bilang tadi, dengan tergetarnya dada kita tadi, ya, itu mempengaruhi God spot kita tadi, mempengaruhi neurohormonal di otak kita ini. Nah, sehingga nanti akan meningkatkan ketenangan kita. Nah, itu juga perlu penelitian, ya. Tuh. Ya, saya kira begitu. Gimana Pak Sunoto, cukup? Cukup, Prof. Satu lagi boleh, Prof. Ya, silakan, masih ada waktu. Kan saya kadang-kadang membaca mengenai apa namanya peningkatan berpikir kanan dari tubuh sebelah itu yang dengan musik, apa bedanya gitu? Ada perbedaan atau hanya beda sarana atau bagaimana? Silakan Prof. Edi. Ya, jadi ini juga ada penelitian itu. Barangkali Bapak juga membaca itu ya, penelitian dari Amerika dari ya. Tuh. Dari kalau nggak salah dari negara bagian Massachusetts begitu ya. Itu kelompok pasien-pasien kanker yang dirawat di rumah sakit, kemudian di satu ruangan dibacakan Al-Quran. Kemudian di satu ruangan lagi ada pasien kanker juga, diputarkan lagu-lagu, ya, lagu-lagu apa namanya, ya, Beethoven, Bach, macam gitu ya, ya, musik-musik klasik gitu. Nah, ternyata dibandingkan kedua kelompok tadi, ternyata yang membaca Al-Quran itu proses progresivitas daripada kankernya, ya, kankernya menyebar itu lebih lambat dibanding dengan yang diputarkan lagu-lagu, ya, apalagi tanpa sama sekali ada apa-apa. Jadi tidak ada putar Al-Quran, tidak ada diputarkan lagu-lagu. Nah, itu pertumbuhan kankernya jauh lebih cepat memburuk. Sedangkan yang diputarkan Al-Quran tadi perkembangannya itu melambat. Nah, itu dari hasil penelitian. Ya. Nah, apakah juga ini ada pengaruhnya BDNF? Ini juga banyak yang bisa diteliti ini. Ya, demikian Prof. Hairil. Ya, Pak Sunoto cukup. Prof, terima kasih, Prof. Baik, barangkali ini cuma ada komen saja dari Bu Rina ini. Bismillah, mempelajari Al-Quran meningkatkan BDNF, anggota Al-Hasani juga sehat dan tampak segar. Dan awet muda katanya di sini ya. Nah, ini juga perlu diteliti. Ah ya, itu. Anggota Al-Hasani ini perlu diperiksa juga BDNF-nya ini. Ya, Mereka ya. juga tinggi-tinggi semua. Apalagi Buya Rizal. Jadi saya perhatikan memang kita berhubungan dengan Al-Quran, ada cuma yang membaca saja, ada juga yang menghafal, ada juga yang paham artinya, kemudian juga ada yang mengajarkan ke yang lain. Jadi barangkali itu variabel yang bisa juga dipelajari bagaimana perbedaan tingkat BDNF-nya, barangkali Prof. Edi. Baik, Ya, ada komentar lagi Prof. Edi? Barangkali closing saya kira statement. sementara sekian dulu. Kalau ada penutupnya silakan. Karena sepertinya tidak ada lagi yang bertanya. Ya, baiklah, syukur alhamdulillah pengajian kita pagi ini kita sudah makin yakin ya bahwa ya sebagaimana Buya Hasani mengajarkan kita, Al-Quran itu adalah di atas segalanya. Saya ingat dulu seandainya kata Buya itu, kalau seandainya kita nanti ditakdirkan oleh Allah masuk surga, apa permintaanmu? Maka Buya bilang, saya pengen tetap membaca Al-Quran. Nah, ya,
Jadi demikian bahwa membaca Al-Quran itu sudah sangat-sangat merasuk ke hati kita, tidak saja di dunia, kalau bisa di akhirat, di surga pun juga kita akan tetap membaca Al-Quran. Jadi insya Allah kita semua ya yang klub Al-Sani ini mudah-mudahan semua dimasukkan oleh Allah SWT dalam surga Amin. Jannatul Naim dan tetap sehat. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Jadi buku yang tidak ada salah cuma Al-Quran saja ya. Buku lain dan lainnya pasti ada salah. Baiklah, kembali kepada Buya Rizal, silakan Buya. Oke. Baik, Prof. Cah dan Prof. Dimas Salim, alhamdulillah pagi ini kita sudah dapat informasi atau ilmu tentang bagaimana keagungan Al-Quran baik manfaatnya di dunia dan akhirat. Jadi Prof katakan kalau saya masih surga memang pernah saya katakan dulu, maka saya akan tetap baca Quran. Artinya itu ada dua pengertian. Pertama, memang baca Quran. Yang kedua, karena Allah Nabi bersabda, barang siapa yang ingin berbicara dengan Allah, maka bacalah Quran. Sebenarnya pada saat itu ingin ngobrol sama Allah. Ya, jadi barang siapa yang ingin ngobrol sama Allah, maka bacalah. Baik, Prof. Dimas Salim dan Bapak Ibu semuanya. Yang apa, Bu Nel? Siapa Bu Nel? Layangan apanya? Oke, Prof. Dimas Salim dalam di tengah kesibukan beliau masih tetap bisa berikan waktunya kepada kita semuanya. Untuk itu kita ucapkan banyak terima kasih dan kami tidak bisa memberikan apa-apa kecuali memberikan semacam piagam karena kepada Prof. Dimas Salim atas partisipasinya sebagai narasumber pada kajian tematik online dengan judul BDNF dan membaca Al-Quran meningkatkan kesehatan otak dan kecerdasan spiritual. Semoga apa yang kita bicarakan tadi mendapat nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai modal bagi kita nanti menghadap Allah. Terima kasih Prof. Dimas Salim ya, kalau bisa nanti ada waktu lagi. Terima kasih. Dan kepada Pak Radham Suryadi, terima kasih sudah Prof. Dimas Salim. Oke, berikutnya kepada Prof. Cia yang selalu setia menemani kita dalam acara tematik. Terima kasih Prof. Cia, semoga Ya, sama-sama Buya. dan apa yang kita bicarakan selalu bernilai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikutnya pada Bu Vita. Ya, kabar Ibu. Kita makasih banyak atas seperti melatih Al-Quran surah Al-Isra ayat 17, surah ke-17 ayat 80 sampai 84. Semoga apa yang kita baca tadi mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan pada Bapak Ibu semuanya sudah menghadiri acara ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Sekali lagi semoga apa yang kita bicarakan tadi mendapat dan saya kembalikan kepada Prof. Cia untuk silakan Prof. Cia. Baik, terima kasih Buya. Alhamdulillah acara kita sudah selesai. Saya mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Mari kita tutup dan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.